Makasih. Ya, terima kasih banyak Mas Nur atas penjelasannya tentang reptilian di kehidupan manusia ini. Ya, kalau kita lihat secara apa ya, secara sejarahnya gitu, kita seperti tanpa sadar atau kita sadari, kita akan menemukan banyak sekali semacam ya arca-arca yang berbau reptilian seperti tadi ya, ada kayak apa tadi Mas Nur ke Quetzalcoatl tadi ya, yang dewa Ya, dewa Maya ya, atau ya itu terus Aztec biasanya yang bilang. di Aztec ya, terus kemudian ada yang di ukiran di candi-candi seperti itu. Nah, Mas Nur, ini Mhm. saya tuh tadi tuh ketika diperlihatkan beberapa slide ya, yang ada dari Arthurian tadi ya, atau dari ras bintang Orion dan segala macamnya itu saya kok jadi penasaran ya. Mhm. Kalau kita lihat misalkan ras-ras tadi itu dia punya spesifnya sendiri-sendiri, Iya. eh, apa ini, Nur, apa orang-orang yang pernah mungkin diculik atau segala macam, kemudian dia mengaku, oh dibawa tol white kalian gitu misalkan, terus dimasukkan ke kapal silinder gitu misalkan. Nah itu apakah sebenarnya itu mungkin bukan tall white atau mungkin malah reptilian yang shape shifting atau bagaimana Mas Nur? Kok apa ya? Kadang kita juga bingung sendiri gitu loh. Iya. Ini tall white itu Mhm. pesawatnya yang mana, kemudian seperti itu. Itu kayak gimana ya Mas Nur ya? Sebetulnya kalau menurut pendapat saya, ini lebih banyak yang lagi bermain di bumi ini adalah yang dari bumi sendiri sebetulnya. Jadi kalau yang ekstraterestrial ini, yang mengaku ekstraterestrial ini, ada dugaan yang cukup kuat bahwa mereka itu hanya mengaku saja. Jadi, mengaku dari Sirius, mengaku dari Orion, mengaku dari Pleiades ya. Padahal mereka sebetulnya adalah penghuni asli bumi yang saat ini berada di ya bawah bumi ini. Jadi memang pesawatnya umumnya ya segitiga, yang umum kan segitiga, sirkular dan silinder kan, Iya, mantik gitu. berarti ada kayak upaya disinformasi gitu ya Mas Nur ya mungkin pada orang-orang yang diculik itu ya. Ya, menurut saya begitu. Oh, Jadi ada kesan misalnya mereka dibawa ke luar angkasa, ya mungkin hmm, mereka punya station di luar angkasa, tapi sebetulnya mereka juga berasalnya tidak jauh dari kita. Karena kalaupun saat ini kita bisa punya wahana yang bisa ke Mars ya, dan suatu saat kita bisa membangun koloni di Mars gitu, rasanya tidak mustahil bahwa kalaupun ada makhluk-makhluk yang menghuni di bawah bumi ini juga punya koloni di planet-planet sekitar kita. Cuman mungkin mereka tidak bisa punya akses mungkin keluar dari tata surya ya, mungkin ya, karena adanya apa, konflik dengan yang mungkin semacam federasi yang lebih 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 besar gitu. lebih besar. Oke. Nah, ini rupanya di kolom chat tadi sudah ada beberapa pertanyaan Mas Nur. Misalkan dari Andri Ahsan Kosasi. Gimana Ya. cara kerja sayap draconian dari sudut pandang evolusi terlihat vestigial? Hmm. Ya, saya tidak melihat anatominya ya, karena gini, secara anatomis memang tidak tidak kalau kita lihat dari evolusi memang tidak memungkinkan, karena ya sayap itu akhirnya yang berkembang jadi tangan kita kan. Ya, Um, jadi ya sama halnya dengan cerita-cerita bahwa ada orang yang punya tangan sampai 4 sampai 6 gitu ya. Kalau di dewa-dewa zaman dulu itu mungkin bisa punya banyak tangan gitu. Tapi memang digambarkan entah itu apakah itu semacam jetpack gitu atau semacam artificial atau memang secara natural bahwa itu ada bagian dari tubuh mereka. Saya hanya melihat dari apa yang dituturkan oleh orang yang mengaku pernah bertemu dengan draconian ini bahwa mereka memang punya punya apa ya, punya sayap gitu ya. Gitu. sayap gitu ya. Hmm. Nah, ada pertanyaan dari Seto Wardono, Wise. Apakah reptilian ini adalah ras spesies
bangsa yang lebih superior dari manusia biasa? Dan kalau iya, mengapa yang saat ini mendominasi bumi adalah manusia dan bukan reptilian? Wah, ini bagaimana, Mas Nur? Kalau kalau dari cerita sejarahnya ya, sejarahnya ini bukan sejarah arus utama ya, bukan sejarah yang ada di yang kita percayai dipelajari di sekolah ya. Tapi gini, ketika bumi ini terjadi katastrofi, jadi bencana-bencana itu di masa lalu itu, mereka kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam bawah bumi. Ini karena kalau kondisi sebuah planet itu sudah lagi tidak bersahabat, maka cara teraman itu untuk menyelamatkan diri adalah masuk ke dalam bawah tanah, membangun koloni di bawah tanah. Ada dugaan bahwa ketika mereka masuk ke dalam bawah tanah itu, dan itu juga berlangsung lama, artinya berlangsung tidak hanya ribuan tahun, tapi mungkin juga sampai jutaan tahun, mereka juga berevolusi di bawah itu, sehingga mereka kemudian tidak bisa hidup dengan wajar di permukaan bumi. Jadi mereka mau tidak mau harus tetap berada di bawah bumi, dan supaya mereka bisa keluar, mereka harus menciptakan ras baru, yaitu ras hybrid, di mana mereka nampaknya mencoba untuk membuat ras hybrid yang mungkin diharapkan bisa hidup di permukaan. Jadi karena mereka tidak bisa hidup di permukaan dengan baik, maka ya mereka jelas tidak bisa menguasai bumi ini, karena ya yang lebih bisa bertahan hidup di permukaan ini ya saat ini yang makhluk cerdasnya adalah manusia. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Bagas Aswangga. Apakah lizardmen juga termasuk bangsa reptilian? Lizardmen ini maksudnya bagaimana ya? Lizardmen. Mungkin ada ini mungkin ya urban lizardmen gitu maksudnya ya. Lizardman ini manusia kadal dia. Atau iya. Ya, mungkin masuk kelompok reptilian juga. Dan ini kalau lizardman memang digambarkan berekor. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari ini Bli Arya Mas Nur. Izin bertanya, Om Nur, saya Arya Lawaman Waba dari Bali. Saya pernah nonton tentang mumi alien reptilian yang ditemukan di gua-gua Peru. Dan katanya sudah di X-ray, bentuk rangka kepalanya seperti alien di film E.T. Apakah bentuk reptilian juga bisa seperti alien dalam film E.T.? Kalau yang dikemukakan oleh Bli Arya itu adalah mumi yang ditayangkan di Gaia. Gaya bukan? Iya. Oh, iya, iya, iya. Itu kebanyakan adalah hoax. Ya. Ya, betul. Jadi memang ada kayak seperti tangannya, jarinya cuma 3, padahal itu memang Ya, diputus gitu loh, sehingga betul. dia. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa itu hoax ya, dengan temuan-temuan yang ada juga, karena itu memang ada orang-orang yang kemudian menjual-jual mumi-mumi itu dengan Mumi. Ya. ya mumi itu, tapi itu kemudian ya dihubungkan dianggap sebagai alien itu, ada memang ufolognya di sana yang kemudian mempopulerkan juga lewat gaya itu. Jadi saya tidak bisa beri komentar Iya lebih sih. jauh tentang itu. Saya juga Mas Nur pernah baca di sebuah web tentang ya ngomongin alien yang ditemukan Gaia ya di Peru ini. Sorry, bukan. Alien yang ditemukan di Peru menayangkan di Gaia. Katanya itu kan ada dokter Rusia di situ. Ilmuwan Rusia di sana itu ternyata di situs ini saya lupa sih situsnya apa ya. Cuman ketika di cross check ternyata si ilmuwan Rusia yang katanya meneliti mumi alien di Peru ternyata katanya sih nggak ada gitu di Ya. universitas yang dia maksud gitu. Ya memang apa ya kemungkinan ya ada kemungkinan memang hoax.
Benar sih, Ya. memang seperti yang tadi disampaikan Mas Nur, memang ada sebenarnya itu kayak mumi manusia, kemudian jarinya dipotong untuk dijarah, seperti itu. Nah, saya akan lanjut lagi, baca-baca pertanyaan di kolom chat. Oke, ya, sebentar. Sepertinya tadi ada suaranya Mas Joseph. Oh, enggak ya? Oke. Ini ada pertanyaan dari Kinan Maulan. Mereka kawinnya gimana ya? Hmm. Apakah bertelur, cara berkembang biak? Nah, itu gimana Mas Nur? Perkawinan antar ras ini mungkin maksudnya. Kalau proses perkawinan saya tidak tahu persis ya, karena eh, kalau yang cerita-cerita yang dulu ya, kalau perempuannya manusia ya dia hamil gitu kemudian melahirkan. Tapi kalau di kisah-kisahnya atau cerita-cerita dari kasus-kasus alien abduction itu memang ada proses yang disebut dengan ya seperti in vitro gitu. Jadi apa? Diambil sel telurnya, kemudian dibuah di dalam laboratorium, kemudian di apa? Ditaruh di tabung-tabung, kemudian dikembangkan seperti di film-film lah. Tapi itu yang diceritakan oleh para saksi yang mengalami kasus-kasus alien abduction seperti itu. Nah di Nusantara ini memang ada cerita-cerita tentang makhluk-makhluk ini. Kalau di daerah Surabaya tempat saya ini biasanya di pinggir-pinggir sungai gitu ya, itu ada yang namanya siluman siluman buaya atau yang disebut dengan kroman ya. Kroman itu mungkin dari kronya mungkin krokodil gitu ya, atau krokodil man gitu ya, manusia buaya gitu. Kroman ini konon juga dikatakan cirinya salah satunya dia tidak punya parit di bibirnya itu. Nah, kemudian punya kebiasaan juga suka menanggap wayang gitu. Nanti yang ditangkap wayang itu manusia, dan kalau dia ditangkap itu syaratnya kalau pulang nggak boleh nengok ke belakang katanya. Kalau nengok nanti gimana ya, mungkin mungkin mengalami masalah atau hilang atau gimana. Tapi ada cerita-cerita rakyat atau legenda urban legend yang seperti itu tentang makhluk-makhluk siluman, baik siluman buaya maupun siluman ular. Jadi kalau misalkan apa namanya manusia itu kalau misalkan yang perempuan mungkin ini ya sel telurnya diculik dulu ya mungkin ya Mas Nur ya. Iya. Kalau si Heeh. reptil yang melakukan interbreeding, mungkin Antonio Via Boas itu juga termasuk ya Mas Nur, tapi tidak diceritakan ya diculik oleh reptilian atau bukan. Iya, tapi kalau kalau saya berpendapat bahwa makhluk-makhluk yang melakukan kegiatan seperti itu memang ya makhluk-makhluk yang berada dari bawah bumi ini. Ya Wah, mungkin yang masuknya bisa katanya misalnya melalui apa gunung-gunung berapi atau gua-gua, atau mungkin ada yang bilang terakhir ini mungkin dari Antartika dan sebagainya. Tapi proses perkawinannya memang ya sebetulnya gini, makhluk-makhluk ini kan bisa melakukan shift-shifting kan Mas Reza ya. Jadi ya, mereka bisa menyerupai seperti kita gitu loh. Jadi dalam proses perkawinannya bisa saja mereka itu ya tidak ada beda dengan manusia, eh, lalu tapi terjadi proses pembuahan ya, dan kemudian mungkin bisa melahirkan keturunan. Nah ini memang ya tentu saja ya kalau kita bicara soal gimana proses biologinya ya belum ada penelitian ilmiahnya sih. betul betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Jibril Bahtiar. Apakah reptilian ini memiliki kemampuan regenerasi selayaknya beberapa jenis hewan reptil lain? Dan apa juga bisa diterapkan pada manusia? Wah, Hmm. ini gimana Mas Nur? Ya, mungkin salah satu kemungkinan regenerasi kalau kita lihat pada cicak ya, cicak kalau ekornya Ya, buntung gitu dia bisa tumbuh lagi. Kalau manusia, kalau anggota tubuhnya dipotong rasanya tidak semuanya enggak. bisa. Yang bisa itu cuma Iya, kuku ya, kuku, rambut itu ya, bisa. Tapi kalau jari kita potong ya tidak bisa tumbuh lagi.
Dan apakah itu bisa diterapkan? Ya mungkin suatu saat teknologi kedokteran atau pengobatan kita bisa. Tapi sebetulnya kalau kita lihat reptil itu kan macam-macam ya. Reptil ada yang bersisik seperti ular ya. Ada Ya. juga yang kulitnya halus seperti cicak gitu ya. Ya mungkin kulitnya cicak dengan kulit kita ya mungkin beda-beda tipis ya. Tapi di kepala kita juga ada otak yang namanya otak reptil juga. Ya, otak reptil kita itu fungsinya untuk survival juga ya, artinya supaya kita itu bisa bertahan hidup. Jadi secara biologis kita tidak terlalu tidak jauh dari proses evolusi yang ada. Dan ini dibahas oleh Carl Sagan juga dalam bukunya Dragon of Eden itu, menceritakan tentang juga adanya organ-organ tubuh reptilian di dalam tubuh kita. Carl Sagan dengan bukunya berjudul Dragon of Eden ya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Banu Sucita yang kayaknya sih bisa saya gabung ya dengan pertanyaannya Mas Andi Setiadi. Jadi Mas Banu Sucita ini menyatakan apakah sudah ada bukti fisik seperti fosil manusia reptilian. Oh mungkin tadi sudah dijelasin Mas Nur ya di awal-awal tadi ya, Yeah. di presentasi awal-awal. Nah kemudian dari Mas Andi Setiadi itu menanyakan apakah ras reptilian ini jenis dengan reptilian yang ada di bumi, atau hanya kepemilikan bentuk fisik saja, tapi bukan dari proses evolusi yang sama. Jadi kalau kita memang mengikuti teori atau cerita tentang alien-alien dalam ufologi ini, seperti misalnya manusia yang jenis humanoid atau jenis seperti kita manusia ini salah satunya memang di bumi ini ya, kita tahu pasti bahwa manusia ada di bumi. Tapi juga manusia ini menurut Chandler Lisa Royal itu juga ada di Lyra dan di Vega gitu ya, dan juga di Pleiades. Itu bentuknya secara fisik sama dengan kita. Nah, demikian juga yang reptilian. Reptilian ini juga sama. Tadi kan diceritakan tentang ada yang di bumi, tapi bukan hal yang mustahil bahwa makhluk-makhluk ini juga berkembang di planet-planet di gugusan bintang lain juga bisa saja terjadi. Jadi misalnya seperti tadi, apakah mungkin dari Orion, apakah mungkin dari Alpha Draconis dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang pertanyaannya gini, apakah sama ya? Apakah berkaitan? Bisa ya, bisa tidak. Kemudian apakah reptilian yang ada di bumi juga berasal dari dulunya dari luar angkasa? Ya bisa, ya juga bisa tidak. Kita tidak tahu pasti, belum ada data tentang itu. Tapi yang pasti memang ada reptilian yang dikatakan ada di bumi dan juga ada reptilian yang dikatakan berasal dari ekstraterestrial. Oke. Nah ini Mas Nur, ada Bapak Sulyono sudah raise hand ya. Nah, silakan Bapak Sulyono. Ya baik, malam Pak Nur, kita ketemu lagi. Ya. Gini Pak, saya pernah menghadiri suatu acara. Nah kemudian di situ diperkenalkan dengan semacam software atau sistem yang disebut dengan human design gitu. Kemudian kita diminta menginput data pribadi kita seperti tanggal lahir, bulan, tahun, dan kota kelahiran kita serta jamnya gitu. Kemudian dari situ ketahuan dilihat dari apa sih semacam konstelasi apa saya nggak ngerti. Kemudian dia bilang, oh Bapak ini termasuk Saturnian vessel gitu. Nah, apakah cara-cara seperti itu dengan konsep human design itu bisa diketahui bahwa seseorang ini apakah dia memiliki latar belakang reptilian, misal reptilian dan sebagainya gitu. Dan kalau yang dikatakan kepada saya sebagai Saturnian vessel itu artinya apa? Itu aja Pak, terima kasih. Saya belum tahu tentang itu ya Pak Sulyono. Jadi tapi kalau misalnya dengan perangkat
software seperti itu, terus kita untuk diberi semacam konklusi bahwa kita punya asal dari mana gitu, dengan ciri-ciri tertentu ya, mungkin itu hanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disusun lebih dulu tentang kalau makhluk-makhluk itu misalnya dari Saturnian misalnya. Menurut saya sih itu, kalau kesan saya memang itu nampaknya dari New Age ya Pak ya. Jadi ada semacam mungkin misalnya seperti guardian-nya gitu, ya dimana mungkin dianggap sebagai semacam entitas pendamping kita, atau mungkin entitas pendamping itu yang kemudian menyatu dengan diri kita. Cuman memang bahasan tentang ini itu kadang-kadang ya agak kurang bisa sinkron dengan misalnya pandangan pengamat UFO atau alien yang lain gitu. Jadi ada yang kurang bisa menerima informasi yang sifatnya itu misalnya spiritual. Gitu. Jadi memang kadang-kadang harus diuji lebih jauh lah menurut saya. Jadi itu hanya semacam sistem bikinan aja gitu Pak ya? Iya. Menurut saya sejauh ini seperti bikinan, tapi mungkin bikinannya juga berdasarkan ya channeling tadi. Jadi sampai sejauh mana kita boleh percaya? Nah, kalau saya enggak percaya. Ya kita cuma iseng aja, jadi game aja lah gitu. Kita tahu begini, terus kemudian ada sedikit teks penjelasannya gitu. Cuman ya saya sendiri juga nggak ngerti, sesudah dijelaskan juga nggak ngerti gitu. Iya memang pertama saya belum pernah tahu ya, tapi kalau saya membayangkan memang itu contoh gini Pak, itu misalnya gini ya, ada seseorang merasa dirinya starseed misalnya. Starseed itu kan merasa dirinya itu benih bintang berasal dari, atau ada orang-orang yang merasa dia punya sejarah hidup di masa lalu sebagai makhluk dari bintang lain. Nah kemudian ada yang mengkonfirmasi dari orang lain, oh kamu itu dari Pleiades misalnya, seperti itu. Lalu itu menjadi keyakinannya dia. Maka dia makin lama makin yakin dan makin kuat, makin mantap dia yakin bahwa dia adalah reinkarnasi dari Pleiadian misalnya. Ya itu kalau mau dipastikan bahwa apakah benar dia dari Pleiades atau tidak kan tidak bisa juga, agak sulit juga gitu. Kadang-kadang klaim seseorang itu diperkuat oleh klaim orang lain yang untuk menjadi pembenaran juga. Nah seperti tadi misalnya, seperti ada permainan atau mungkin aplikasi seperti itu, sehingga kita memilih dan akhirnya ketahuan hasilnya seperti ini. Tentunya itu kan tergantung algoritmanya juga, tergantung sistemnya ya. Sehingga misalnya saya ikut itu, kemudian tiba-tiba hasilnya adalah, dulunya saya adalah penghuni bulan misalnya seperti itu. Ya, saya pernah diramal Pak oleh seorang spiritualis juga bahwa saya dulunya penghuni bulan. Ya, sekarang gimana membuktikannya kan tidak bisa, tergantung mau percaya atau tidak, atau kita cuma pendam di dalam pikiran kita, siapa tahu sambil mencari bukti-bukti yang ada. Pak Suliyono, kalau saya boleh tahu itu yang dimasukkan di software itu apa aja Pak? Sorry, aplikasi atau software itu Pak? Nama gitu, KTP itu juga Pak? Kotak kelahiran, dia bilang di mana kita dilahirkan itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Ya. Terus kemudian tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan jam lahir. Gitu. Itu aja 4 itu. Nah, seperti aplikasi di Facebook yang apa ya? Ini gini Pak, ada semacam komunitasnya. Dan saya juga dimasukkan ke dalam WA grup komunitas itu. Nah, komunitas itu punya sistem itu. Di komputer? Ya, di komputer. Jadi di komputer, di desktop. Waktu itu kan ada teman yang hadir di suatu acara. Waktu itu juga acaranya membahas tentang reptilian dan makhluk-makhluk lain macam-macam. Ya, ditayangkan besar, pakai layar besar. Nah, kemudian ada bilang, Sul, kamu
coba tuh ada apa sih semacam simulasi atau apalah gitu. Terus saya input dan dia keluar, oh Bapak ini Saturnian vessel gitu. Dia kasih lihat nih letaknya di sini, ini dari perbintangan ini ada di sebelah sini, dan saya nggak ngerti lah itu. Cuma tolong dong di print out itunya apa namanya penjelasannya. Gitu. Nah, mungkin perlu diuji juga kalau di input 2-3 kali apakah hasilnya juga sama, Pak. Oh, ya gitu ya. Nah, iya saya Pak. pikir. Dan ini ada komunitasnya, Pak. Juga Pak kayak apa ya? Ada Biasa komunitas. juga ini pernah saya jadi ingat waktu Pak Nur pernah dikatakan asalnya dari bulan tuh, saya juga pernah diberitahu sama orang gitu ya, oh kamu bukan dari bumi sini gitu, malah yang ngasih tahu tuh tiga orang dalam satu kelompok gitu. Oh saya pertama itu bingung gimana gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya tanpa bersikap skeptik atau yang bagaimana Pak, apa namanya, memang benar seperti yang dikatakan Mas Nur itu ya, bahwa itu nanti kita ada yang ngasih tahu ini, kemudian diperkuat oleh orang lain juga gitu. Sebenarnya sih sah-sah saja ya, cuman yang menjadi agak problematis adalah misalkan nanti kita kemudian apa ya, mendang orang lain tuh tidak seperti kita ya, itu harus disikapi dengan bijak seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan narasumber, silakan raise hand. Tadi sepertinya ada yang raise hand lagi dari Mas Susanto ya. Nah, silakan Mas Susanto untuk bertanya langsung pada. Sebenarnya nggak nanya sih, saya cuma coba meluruskan. Tapi saya juga nggak fanatik ya. Tadi yang namanya human design itu sebenarnya bukan ke alien ya, bukan ke kalau Starship ya. Itu sebenarnya teori forecasting, salah satu forecasting. Itu sebenarnya dia kalau bicara itunya dia channeler juga. Jadi namanya Uruhu ya kalau nggak salah. Itu sebenarnya dia perpaduan antara tiga forecasting. Itu Kabalah, I Ching, sama astrologi, Pak. Jadi kalau dibilang tadi namanya Saturnian vessel itu sebenarnya itu kan ada secara astrologi kan ada pengelompokan lahirnya itu dipengaruhi planet apa sih? Misalnya Venus, Sun atau sebagainya. Kemudian juga saya meluruskan aja. Jadi itu bukan hubungannya dengan alien gitu loh. Kalau itu dia tapi dia memasukkan 3 komponen forecasting ya. Kabalah itu kan forecasting itu maksudnya masa depan ya. Dia ada kalau nggak salah ada 5 tipe ya, ada generator, ada manifester, ada projector ya. Projector means menurut teori itu orang yang paling sedikit plus 5% something ya, seperti itu. Jadi itu hanya forecasting ya. Beda dengan kalau dibilang Saturn itu sebenarnya Pak Siono ya tadi ya, aku nggak salah, itu sangat dipengaruhi oleh Saturnus. Iya, Pak Suryono. Pak Suryono, ya. Itu aja sih. Kalau ya tadi udah dijelaskan kalau Starship ya tadi kan kadang-kadang. Tapi itu channeler. Itu channeler, Uruhu itu channeler. Saya juga kebenaran juga channeler, jadi saya agak tahu. Tuh ya. Kalau kita bicara mengenai ini sebenarnya semuanya juga agak halu ya, pseudoscience ya, right? Pseudoscience, right? Kita belum bisa buktikan proving by logical ya, tapi ada yang beberapa memang logical by otak kiri, ada juga yang memang channeler itu umumnya menggunakan otak kanan ya, memang dia mengakses akashic record. Seperti itu aja sih. Tapi ya memang saya setuju bahwa buat tambahannya memang ada yang seperti alien ini. Sebenarnya itu same lah disebut di beberapa agama itu malaikat, beberapa itu agama timur itu dewa. Itu sebenarnya sama. Alien means from other planet come to here, dan
ada yang di Henok juga itu malaikat jatuh sehingga perang tadi yang Bapak bilang benar antara Garuda sama ini sebagian yang tertinggal itu masuk ke dalam bumi karena kalau bicara itu kan dalam bumi itu dalamnya juga kosong seperti itu menurut channeler ya menurut channel itu aja sih Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Susanto. Dan tadi informasi yang menarik sekali ya, dari Mas kebetulan Susanto. jadi lebih jelas sekarang, jadi bukan dari Saturn tapi dipengaruhi oleh Saturnus ya. Karena memang gini, kebetulan saya juga menulis astrologi sih sebetulnya di sebuah surat kabar. Dan kalau saya itu memang tahu bahwa dalam proses kelahiran seseorang mungkin ada planet-planet tertentu yang mempengaruhi kita. Jadi memang kalau itu sih memang sama, saya juga setuju itu pseudo science, tapi ya bisa memberikan pendak guidance ya. Tadi saya pikir tadi Pak Suyono bilang bahwa dari hanya data itu terus bisa tahu bahwa kita berasal dari mana. Mungkin sekarang lebih jelas ya. Iya, sebenarnya kalau mau tambahan lagi Pak, sebenarnya nih kalau manusia sendiri itu sebenarnya itu terdiri dari 3 code of genetic. First genetic itu dia memang dari apes. Ya, artinya kenapa apes itu terjadi evolusi yang sangat evolusional banget. Dari Darwin itu tiba-tiba pintar. Karena itu sebenarnya ada alien mencampurkan antara Neanderthal, Cro-Magnon dan sebagainya atau Pithecan erectus ya yang di Indonesia, kemudian dia combine sama kalau nggak salah saya pernah baca, saya lupa ya, itu dengan 12 code of DNA. Jadi memang reptilian itu our mother. Benar tadi, kenapa mereka memuja itu? Reptilian itu our mother. Jadi dalam bentuk female dengan 6 percobaan 6 code of genetic reptilian plus Cro-Magnon atau Neanderthal. Kemudian karena dia butuh sifatnya yang lebih kecerdasan, dia butuh benar yang namanya LOC, artinya kesadaran terhadap semesta, terhadap Tuhan, dikabungkan lagi dengan 6 code of genetic Pleiadian. Waktu itu reptiliannya minta tolong sama Pleiadian, sehingga 6 plus code kita sebagai manusia kan tetap ada di Darwin tuh benar. Jadi sebenarnya memang dari primate. Tadi itu yang Bapak bilang. Seperti itu sih yang saya tahu. Kemudian membentuk manusia dan diprogram kembali, belum bisa rebirth, belum bisa melakukan reproduction, kemudian setelah itu ulang-ulang lagi reproduction sehingga keluarlah yang disebut di kitab itu Adamu. Adamu itu sebenarnya kan dari tanah. Adamu itu Adam. Itu aja sih tambahannya Pak. Ini juga saya ya Pak ya. Mas, tapi bukan saya nggak percaya ya, karena kalau channeler umumnya agak tahu gitu loh Pak. Ya. Kosmologi lah. Kita nggak bisa terangkan secara logik. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan Mas dari apa ini? Dari chattingan kita. Chattingan Zoom. Ini ada pertanyaan dari Rifki, dari Edi Taufik Kunto Wibisono ya. Apakah bisa reptilian berinkarnasi menjadi manusia? Nah, gimana Mas? Ini pendapat saya ya, Ya. Saya pernah bahas juga di Beta Talks ini tentang reinkarnasi sebenarnya. Tapi gini, mungkin di channel apa Mas, di Beta Talks temanya apa? Tentang walk-in wanderer ya, walk-in wanderer dan reinkarnasi. Jadi gini, menurut saya kalau kita bicara reptilian, kita bicara Pleiadian, kalau kita bicara manusia seperti kita, ya, semuanya adalah masalah kontainer kan, wadahnya, wadah ya. Nah, tapi sejatinya kan kita ini kan ini kembali ke kepercayaan ya. Jadi ke apa yang kita percaya. Artinya kalau enggak percaya enggak apa-apa gitu. Jadi kita sejatinya adalah spirit ya. Yang reinkarnasi itu kan spirit sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya pun misalnya kalau bagi yang percaya reinkarnasi bisa saja suatu saat reinkarnasi menjadi reptilian, suatu saat reinkarnasi menjadi karian, ya.
suatu saat bisa reinkarnasi jadi kucing gitu katanya kalau di kepercayaan tertentu misalnya. Nah, kalau reptilien reinkarnasi jadi manusia, bisakah? Ya bisa, karena apa? Yang reinkarnasi kan bukan fisiknya, ya. Reinkarnasi kan spiritnya. Gitu. Jadi itu mungkin bisa menjawab ya. Nah, namun ini ada yang punya pendapat lain. Pendapat lainnya tuh gini, katanya reptilien ini bedanya dengan manusia itu satu katanya. Mereka tidak punya soul katanya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa bilang percaya atau tidak dengan pendapat ini. Tapi mereka itu memang kadang-kadang menculik manusia itu sebetulnya yang diculik bukan tubuhnya, tapi soul-nya juga. Nah, ini kalau bicara tentang ini memang nanti bisa panjang memang dan menarik juga sebetulnya. Bagaimana reptilian ini mencari atau bereksperimen dengan soul-nya manusia. Tapi kalau misalnya kita percaya juga bahwa setiap makhluk itu punya spirit, dan spirit itu yang kemudian melakukan reinkarnasi, ya maka bisa saja reptilian kemudian bereinkarnasi menjadi manusia. Itu Mas Reza. Oke, baik. Ada pertanyaan juga dari ini, apa namanya, sebentar, M. Rifki PU. Wah, ini pertanyaannya agak merempet-merempet ini. Mungkin orang-orang hebat zaman dahulu seperti para nabi itu berkaitan dengan makhluk-makhluk seperti alien ini? Ataukah mungkin manusia-manusia hebat zaman dahulu yang berumur panjang adalah bukan manusia yang sama seperti kita? Maaf kalau pertanyaannya ngaco, seperti itu, Mas. Kalau kontak dengan reptilian ini, menurut saya sih sudah dari dulu ya. Tapi apakah nabi yang zaman dulu itu kontak dengan makhluk-makhluk ini, mungkin harus lihat gini. Tadi kan yang dibahas kan ini ya, kan makhluk-makhluk yang ada di bawah bumi, ya, terutama yang di Nagaloka ya, yang makhluk-makhluk serpent, makhluk-makhluk naga, ular dan sebagainya itu. Tapi kalau dalam mitologi atau kosmologi Hindu, kosmologi Norse ya, itu selain yang ada di bawah juga ada yang di atas kan. Jadi yang disebut dengan alam dewa itu, atau mungkin juga swarga gitu ya. Nah, bahkan kalau di Norse, mitologinya Norse ada yang namanya Asgard gitu ya misalnya. Nah, mereka ini yang juga kadang-kadang berkunjung ke dunia kita, ya kan? Dan kita mungkin ya, kalau dalam mitologinya orang Ibrani di masa lalu, kemudian mereka ini yang dianggap sebagai malaikat gitu. Jadi spesies apa yang kontak dengan manusia zaman dulu menurut saya banyak, ya. Tapi dalam kesempatan malam ini memang kita bahasnya tentang reptilian. Terus tentang umur panjang ya Mas Reza. Umur panjang ini pertanyaannya gimana ya? Iya. Sebentar, saya ataukah manusia-manusia hebat zaman dahulu yang berumur panjang adalah bukan manusia yang sama seperti kita? Manusia yang umurnya ratusan ribuan tahun bukan manusia seperti kita. Ya mungkin kita mengalami degradasi mungkin ya, penurunan mungkin ya. Tapi juga bisa mungkin masalah kalender juga bisa. Perbedaan kalender. Jadi kalau kalender kita kan 1 tahun sekian ya, mungkin zaman dulu kayak 1 tahun tuh beda dengan sekarang. Kalendernya beda. tapi gini ya, kalau saya baca jadi dari temuan-temuan dari ini ya Mas Nur. Ya gimana Mas Nur? Jadi kalau saya yang baca terakhir ini temuan teknologi biologi dan kedokteran itu katanya akan bisa membuat manusia itu berumur sampai 1000 tahun. Nah, ditunggu saja nanti apakah penelitiannya semoga berhasil. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Jibril Bahtiar. Apakah jangan-jangan
penyakit seperti manusia penyakit seperti manusia akar adalah proses evolusi manusia menjadi seorang reptilian. Manusia akar ini kayaknya penyakit kulit ya, Mas Nur. Ya, Dulu kalau nggak penyakit salah kan kulit. pernah ada ini ya kasusnya ya, penyakit kulit. Terus Iya. dari RD Taufik juga di Gunung Arjuna ada yang namanya Goa Antabuga. Apa jangan-jangan itu pintu masuk ya? Mungkin portal ya, portal bagi Iya. makhluk asing itu ke tempat kita. Jadi coba. Dicoba ke sana. Kalau kembali syukur-syukur. Oke. Terus ini juga ada yang menanyakan dari sebentar, ini namanya kotak-kotak sih, Rio ya, Rio. Apakah ada kemungkinan makhluk reptilian ini memang memiliki fisik seperti reptil atau mereka seperti Venusian, Martian? Oh, ini seperti yang tadi disampaikan Mas Nur ya. Fisiknya seperti reptil atau seperti manusia, Venusian dan lain sebagainya. Kita tahu bangsa Indian, Dayak dan sebagainya memakai aksesoris topeng dan baju menyerupai burung Raja Wali atau elang. Ya. Pertanyaannya gimana? Sepertinya sih tadi sudah terjawab ya, Mas Nur. Yang tadi kan Mas Nur pernah tadi sempat membahas apakah fisiknya itu seperti kita atau seperti reptil gitu kan. Ya. Tadi Mas menjelaskan ada yang apa namanya kulit cicak, lalu ada yang reptil juga berbentuk kulit ular, dia mempunyai sisik. Nah, kalau tadi masih menyambung dengan pertanyaannya Mas Rio tadi, apakah ada kaitannya nggak Mas ya pakaian-pakaian yang dipakai suku kayak Dayak dan lain sebagainya itu pakai aksesoris seperti burung. Kira-kira menurut Mas Nur bagaimana? Tampaknya di daerah sekitaran Pasifik ya, baik di Asia, mungkin Melanesia, termasuk Nusantara, termasuk juga di pesisirnya Amerika, pesisir baratnya Amerika, Indianya itu semuanya punya ciri yang hampir sama, yaitu manusia burung. Di India juga ada yang namanya kacina itu, jadi manusia dia menari-nari gitu pakai kostum burung. Mungkin di Dayak juga ada, di suku-suku di Indonesia juga ada yang berhubungan dengan burung. Gitu. Ya, mungkin kalau kita bicara soal Ancient Aliens itu bisa dikaitkan dengan keberadaan aliens di masa lalu sebenarnya. Tapi itu memang perlu kajian karena kadang-kadang kita perlu juga ada bukti-bukti yang sifatnya itu arkeologis, antropologis ya, termasuk temuan-temuan dari ilmuwan yang benar-benar menekuni di bidang sains ya. Jadi jangan sampai kita kemudian melakukan atau spekulasi yang hanya karena supaya cocok dengan alien, terus kita kemudian mencocok-cocokkan aja. Mas, tadi saya tertarik dengan apa namanya soal reptilian yang dia konon katanya dia tidak memiliki soul. Nah, apakah penculikan ya kita kan pasti juga pernah tahu ya ada beberapa informasi yang menyatakan ketika manusia itu diabduksi ya oleh alien ini, kadang cuman jiwanya saja, kadang malah seluruh badan. Nah, kira-kira yang diambil jiwanya ini dan yang badan utuh ini ya, apakah kira-kira mereka tuh punya tujuan tersendiri ya, Mas Nur ya? Kenapa kok jiwanya saja? Kayak misalkan kasus Betty Andreasson, saya sering nyebutin Betty Andreasson ini. Itu menurut saya sih sebagian sometimes dia diambil badannya sama jiwanya, kadang dia diambil jiwanya saja. Kira-kira mengapa Mas Nur bisa seperti ini? Maksudnya bisa diambil badannya saja, bisa diambil seluruh badannya gitu. Kalau menurut saya gini Mas Reza, jadi aliens itu kan kalau misalnya mereka memang menculik manusia, rasanya dari awal pertama itu yang dilakukan adalah menculik badannya, karena mereka biasanya itu menempatkan benda di tubuhnya untuk dia boleh dibilang semacam tracker gitu ya. Nah setelah itu
dengan alat yang dimasukkan yang sering disebut dengan implan itu manusia itu bisa dikontak oleh alien secara telepati biasanya. Jadi biasanya channel-channel umumnya, kalau yang dari yang setahu saya itu mungkin punya pengalaman kontak itu dan kemudian mungkin tidak disadari oleh mereka juga bahwa mereka telah dipasangi mungkin semacam device untuk komunikasi yang memudahkan mereka untuk telepati dan juga untuk dilacak dimanapun mereka berada. Nah setelah itu tergantung tujuannya juga. Kadang-kadang kalau misalnya menurut saya ya, kalau mereka bertujuan misalnya melakukan semacam penelitian biologisnya atau mungkin misalnya melakukan upaya perkawinan silang atau hybrid, mungkin mereka akan mengambil dengan tubuhnya. Tapi kalau hanya untuk memberikan pengajaran atau informasi yang ingin disampaikan kepada abdukti ini, mereka mungkin cukup mengambil soul-nya aja. Gitu. Oke, jadi kalau berarti kemungkinan yang memang yang diambil seluruh badannya dan jiwa-jiwanya itu ada besar kemungkinan seperti ditempeli semacam implan. Ya, menurut saya gitu. Kemanapun sih bisa dikontak sewaktu-waktu oleh si alien tersebut. Ini kok agak serem kasih ya. GPS. Kasih GPS. Ya. Oh, ini ada pertanyaan ini unik Mas dari Ivy Felice ya. Ini rada-rada filsuf ini pertanyaannya. Apakah reptilian memiliki pemahaman setara seperti manusia, seperti paham feminisme maupun paham lainnya? Nah, ini gimana, Mas? Sebentar. Tadi apa pertanyaannya? Apakah para reptilian ini memiliki pemikiran yang sama seperti manusia yang kita mungkin punya paham feminisme, paham ini, paham itu, gitu. Nah, apakah mereka punya, Mas? Bentar, saya coba ingat-ingat yang pernah saya baca dulu ya. Kalau mereka memang punya hierarki, punya apa ya, masyarakat itu pasti punya ideologi ya. Tentang gimana sistem mereka itu, apakah mereka termasuk patriarki atau matriarki, tapi kalau dari mitos-mitosnya justru mereka itu matriarki. Artinya female itu menjadi lebih utama gitu. Kita tahu bahwa female alien atau female human? Female aliens ya. Yeah. Jadi kan kita lihat bahwa kalau di film-film pun itu kalau yang itu kan ratunya yang apa ya, yang berkuasa gitu ya. Gitu. Jadi film alien gitu ya. Film alien itu kan ratu. Ya. Gitu. Nah, kalau mengenai sistem kemasyarakatan mereka, nampaknya ya cenderung spiritualis gitu ya. Spiritualis mungkin lebih ke arah mungkin juga tidak terlalu ada perbedaan antara mana si kaya dan mana si miskin gitu. Tampaknya ya kalau dari cerita-cerita mereka yang masuk ke dalam dalam dunia-dunia di bawah tanah itu. Tapi kalau ada informasi yang dari rekan-rekan yang hadir ya silakan kalau ada yang mau memberikan masukan. Kalau mungkin ini Mas Nur ada seorang yang dari Kalimantan yang kemudian dia diculik ya kan, kemudian dipindahkan ke diambil beberapa bulan itu kalau yang dia cerita sih katanya aliennya nggak mikir paham ya, cuman dia percaya pada beberapa kayak cabang saintifik itu misalkan kayak evolusi sebagainya. Tapi tadi menarik, Mas, saya baru keingetan kalau yang film Alien itu ada ratunya ya. Iya benar-benar Alien versus Predator tuh. Saya malah dulu tuh cuma mikirnya si alien ini kan
film alien itu kan digambarkan buas gitu kan, digambarkan buas dan menurut saya sih ya mungkin saya salah ya, cenderung tidak berpikir. Dan uniknya itu dia di warna hitam gitu ya. Jadi seperti apa ya? Istilahnya mungkin kayak kolonialisme atau apa, tapi ya saya juga lupa juga kalau itu ada ratunya. Nah, ini ada pertanyaan Mas dari Mas Brian Beyonder. Malam Pak Nur, mau tanya nih, dengan volume otak kita saat ini, apakah kita bisa menggunakan kemampuan dan karakteristik reptilian seperti telepati, navigasi, shape-shifting, dan lain-lain? Atau mungkin di masa depan kita bisa menggunakannya gitu? Terima kasih. Nah, dengan otak kita yang sekarang, Mas Nur, kita bisa nggak sampai seperti reptilian itu? Kalau dalam waktu dekat bisa, teknologinya memungkinkan, ya. Jadi pertama telepati, ya. Telepati ini ada yang namanya transhuman, ya. Jadi nanti suatu saat manusia dipasangi chip, bisa kontak-kontakan dengan Mas Reza telepati. Langsung kontak jauh, nggak usah pakai handphone. Ya. Nah, navigasi ya tentunya ya kita tunggu aja teknologinya berkembang, ya. Rasanya masuk akal. Apa kita bisa shifting? Wah, ini bahaya. Bahaya. Angel ini. Ya, mungkin kenapa kok pingin bisa shifting? Ada tujuan apa? Karena menurut Levinas, menurut Levinas kan manusia itu paling utama adalah wajahnya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Seilavi. Kalau makhluk berdarah panas seperti reptil, reptil berdarah dingin ya? Oke. Mungkin keliru nih. Saya betulkan aja. Kalau makhluk berdarah dingin seperti reptil ini, karnivora ya Pak? Kalau mereka tinggal di inner earth, makanannya apa? Apa ada kasus yang menjelaskan itu? Ya. Makanan orang di inner earth. Wah, ini menarik. Makan orang. Makan orang. Loh, beneran Pak? Kalau ya entah ya, tapi kalau kita baca-baca ya di yang reptilian itu konon katanya ya dia ini sekali lagi konspirasi dan saya tidak percaya 100% ya. Saya juga tidak bisa bilang 50-50, tapi saya cuma ceritakan apa yang saya pernah baca bahwa ada banyak anak-anak yang diculik itu dan hilang katanya sih untuk dikonsumsi mereka gitu. Apa mungkin ada hubungannya dengan cattle mutilation ya, Mas Umri? Wah, itu ya mungkin saja, tapi ya saya kalau mesti dikaji lagi, saya tidak bisa menyimpulkan. Cuman gini, kalau apakah mereka karnivora? Mungkin sekali. Ada pertanyaan dari Mbak Diana Nutia. Nah, kalau menurut Mas Nur, mengenai teori shifting soul-nya David Icke, bahwa reptilian ini ingin menguasai bumi dengan melakukan shifting soul beberapa tokoh-tokoh dan pemegang kebijakan dunia, seperti diperlihatkan di channel YouTube-nya. Sebentar, ini pertanyaannya bagaimana ya? Mungkin gini Mas Nur pertanyaannya. Apakah ada sambungannya di bawahnya, Mas? Oh, ini yang kopasnya kurang lengkap ini. Sebentar ya, saya lihat dulu di Zoom-nya langsung. Atau mungkin Mbak Diana tanya langsung nih sendiri di sini nih. Mumpung Mbak Diana bisa ngomong. Iya, jadi kaitannya dari teori David Icke itu kan David Icke kan mengemukakan bahwasanya reptilian itu kan melakukan shifting ke banyak tokoh-tokoh dunia, para pemegang kebijakan dunia gitu kan. Nah, berarti dari yang Master paparkan ini sebenarnya ada kaitannya dong ya, reptilian ingin menguasai bumi. Nah, jadi menurut Master gimana tuh teori dari David Icke ini? Saya tadi memang menyampaikan teorinya David Icke gitu ya, cuman saya tidak mengikuti, artinya saya tidak mempercayai teorinya. Dalam artian bahwa mereka itu ingin menguasai bumi dengan menggantikan tokoh-tokoh pemerintah, yaitu buat saya agak
agak kurang logis menurut saya. Mungkin Mbak Diana bisa punya alasan. Kalau saya lihat sih, ya kemungkinan itu bisa aja ya, karena dulu saya lumayan sering lihat video-videonya David Icke gitu kan. Terus dia juga memaparkan fakta yang dia punya ya, berupa video mata dari tokoh dunia itu di Zoom. Terus pas lagi ada bicara di salah satu channel TV, ada lidah yang menjulur gitu kan. Ada lidah yang menjulur. Wah, banyak sih kalau dilihat ya di David Icke gitu kan. Nah, jadi ya kemungkinan kalau memang reptilian itu ingin menguasai bumi kan pastinya dia akan masuk melalui ya dia akan men-shift soulnya dia kan kepada orang-orang ya itu dia tadi tokoh-tokoh yang mengendalikan ya kalau bisa dipikir yang mempunyai kebijakan besar lah gitu kan di bumi ini gitu loh. Kalau menurut saya sih kemungkinan itu sih ya bisa saja terjadi gitu loh. Menurut saya sih gitu. Nah, cuman gini, kalau memang itu terjadi shifting soul ya, jadi kenapa kok secara fisik masih nampak? Kan harusnya kan nggak perlu. Jadi kalau misalnya contoh, saya sudah diambil atau ditukar soul saya dengan soulnya reptilian. Masa tiba-tiba mata saya tiba-tiba celing jadi kayak reptil atau lidah saya menjulur kayak ular cabang 2 gitu. Rasanya kan tidak perlu gitu loh. Nah, kalau shift itu kan tidak 100% mengganti gitu loh. Artinya kayak orang kesurupan aja kan itu kan ketempelan ya gitu loh. Jadi nggak saban 24 jam atau berhari-hari dia berpindah begitu gitu. Ya setahu saya kalau yang men-shift begitu ya. Gitu. Kalau ganti otomatis ganti yang seperti Mas Tur bilang itu berarti tuh sama aja reinkarnasi, semuanya sudah ganti gitu, ganti casting. Tapi kalau shift itu kan tidak berarti dia langsung juga berubah secara 100% raga tubuhnya ya gitu loh. Menurutku gitu kalau yang shift gitu. Ya mungkin kalau gitu perlu kalau seperti ini kan bisa diuji gitu ya. Kalau contoh misalnya orang-orang medium yang mungkin bisa dimasuki soul-nya mereka gitu, reptilian gitu, ya kita sambil di video gitu apakah ada perubahan fisik gitu. Menurut saya sih kok bukti-bukti yang diajukan David Icke itu lemah ya mungkin ya. Lemah cenderung Seperti contohnya yang di YouTube tuh kan ada tuh Justin Bieber dianggap sebagai reptilian kan banyak. Terus apalagi itu Obama, kemudian biasanya itu gini, orang-orang yang dari Partai Republik yang tidak suka sama Demokrat, kemudian yang presiden-presidennya Demokrat dibilang reptilian semua. Orang-orang yang tidak suka dengan royal family-nya kerajaan Inggris itu dianggap reptilian semua. Gitu. Jadi yang tidak reptilian siapa? Yang tidak reptilian cuma saya gitu ya. Mungkin kita yang dianggap masih normal. Tapi yang orang-orang yang dianggap kaya, cuma dianggap jadi ini cenderung sifatnya itu lebih pada ketidakpuasan pada penguasa dan pada orang kaya dan kemudian menuduhnya sebagai reptilian. Ya, itu pendapat saya sih. Tapi ya boleh aja kalau memang mengikuti atau mempercayai yang dikemukakan oleh David Icke. Atau mungkin bisa seperti ini, Mas. Dulu kita pernah mungkin beberapa kali dulu pernah beberapa tahun yang lalu mungkin pernah ingat ada yang namanya itu istilah yang disebut dengan flying rod gitu ya, tongkat terbang gitu. Nah, itu menunjukkan adanya beberapa rekaman yang menunjukkan ada gerakan sosok yang aneh gitu ya. Jadi sesuatu yang panjang berwarna putih gitu ya, kemudian dia seperti ada kaki-kakinya terbang melayang-layang gitu. Terus ada juga orang yang merekam keadaan di dalam gua, kemudian dia melihat ada sesuatu yang terbang seperti ya yang dikenal dengan flying rod itu. Nah, ternyata ada penjelasan alternatifnya. Saya rasa sih ini penjelasan yang kuat ya menurut saya ya, tapi bukan berarti bisa 100% benar. Nah, penjelasannya adalah itu sebenarnya karena frame kamera yang mungkin tidak sebaik mata manusia menangkap. Nah, karena kita mungkin berapa frame per second gitu ya mata manusia. Nah, sedangkan mata kamera
di tahun-tahun dulu tuh mungkin tidak semaju yang sekarang. Jadi ketika melihat benda terbang, itu kelihatannya seperti tongkat, ya kebanyakan sih ini jawabannya adalah rayap ya. Rayap atau hewan terbang gitu seingat saya, serangga. Saya lupa serangga apa. Tapi yang jelas ternyata itu serangga yang karena tertangkap oleh kamera pada teknologi di tahun itu, sehingga ya terkesan ini seperti sesuatu makhluk yang dia memiliki tubuh yang agak panjang, kemudian punya semacam sayap yang banyak di kanan kiri tubuhnya. Mungkin seperti itu. Jadi maksud saya adalah bisa jadi resolusinya dari si kamera di YouTube atau tayangan di YouTube itu resolusinya seperti apa. Mungkin seperti itu kalau mungkin yang terlihat shape shifting matanya seperti itu. Mungkin. Mungkin. Oke, saya akan coba membaca beberapa pertanyaan lagi. Pada kita. Oh, ini pertanyaannya ini tentang ini Mas Nur, tentang ini kitab Keluaran ya, dari tetap dari Mas Rio. Pada kitab Keluaran di mana Tuhan Allah menyuruh Nabi Musa untuk membuat patung ular tembaga bagi bangsa Israel agar setiap orang Israel yang dipagut ular akan sembuh bila memandang patung ini. Patung ini dinamai Nehustan. Walau pada akhirnya patung ini dihancurkan oleh Hizkia karena bangsa Israel melakukan penyembahan sesajen kepadanya. Nah, pertanyaannya Mas Rio adalah, apakah Nehustan atau si patung ular tembaga ini adalah berkaitan dengan reptilian? Ya, sulit untuk dibilang gitu ya. Cuman memang di Mesir, Nabi Musa ini kan erat kaitannya dengan Mesir, bahwa dia dulu adalah seorang pangeran di Mesir. Dan dia memang pasti mempunyai pendidikan yang baik. Ya di Mesir ya, sebagai seorang pangeran. Nah, oleh karena itu buat saya pendidikan yang diberikan kepada seorang pangeran di Mesir itu mestinya termasuk juga di bidang pengobatan, di bidang termasuk magic sebenarnya. Maka tidak heran buat saya ketika Musa kemudian menghadap Firaun itu Ramses ya mungkin ya. Iya, Ramses keberapa saya lupa. Ya, itu ada juga ahli sihirnya Ramses itu yang kemudian adu tongkat yang bisa jadi ular. Gitu. Cuman ceritanya ular yang dari tongkatnya Nabi Musa ini kemudian memakan ular-ular yang lain, jadi lebih hebat gitu ya, lebih menang. Artinya tongkatnya Nabi Musa ini memang dari awal bisa berubah jadi ular, bahkan ketika Musa waktu pertama kali berjumpa dengan semak yang terbakar itu juga waktu itu berjumpa dengan Tuhan gitu. Musa juga ragu-ragu, apa orang-orang ini kalau aku ngomong nanti mereka percaya gitu. Terus kemudian Musa dikasih tahu bahwa coba lemparkan tongkatmu, kemudian tongkatnya berubah jadi ular, terus setelah itu pegang lagi ekornya, terus berubah lagi jadi tongkat, seperti itu. Nah itu kemudian Musa akhirnya percaya. Nah berhubungan dengan ular tembaga itu ya sebetulnya menurut saya ini ada hubungannya nampaknya dengan kult atau ya boleh memang pemujaan terhadap ular, karena sejak lama bahwa ular ini memang berhubungan dengan masalah magic, masalah pengobatan dan sebagainya. Gitu. Jadi, tapi apakah berhubungan dengan reptilian ya tergantung kita mau menyambungkannya kemana gitu. Mungkin juga ini adalah ilmu dari reptilian juga bisa. Siapa tahu memang begitu. Tergantung ini ya Mas Nur, sukanya mau disambungin kemana, seperti itu mungkin ya. Ya, karena kalau kita lihat cerita-cerita di Fallen Angels itu kan mereka kan juga mengajarkan manusia banyak ilmu ya.
yang mana hal itu tidak disukai oleh sebagian dari angels yang lain, sehingga akhirnya mereka berusaha menghancurkan atau perang dengan fallen angels. Oke, Mas Nur, ini nampaknya ada satu pertanyaan ya. Saya pikir sih ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti kita mungkin ada jam bebas ya. Nah, ini pertanyaan dari Jimmy. Nah, Mas Jimmy ini bertanya, apa pendapat Mas Nur mengenai teori reptilian yang menggoda manusia Adam dan Hawa dengan mengajari manusia awal ini teknologi atau buah apel sebagai lambang pengetahuan, agar manusia awal Adam dan Hawa ini bisa sadar potensi dirinya yang bisa menyerupai bahkan menyaingi kekuatan Tuhan. Dalam kurung, mungkin alien pencipta manusia. Kemudian, sehingga alien atau yang dianggap sebagai Tuhan ini mengusir sepasang manusia awal ini sebagai hukuman. Dalam hal ini, reptil ular bisa dipersepsikan justru berada di pihak yang ingin meningkatkan derajat pengetahuan kita. Sementara di saat yang bersamaan, pencipta kita tidak ingin kita mengetahui pengetahuan yang lebih. Terima kasih. Nah, jadi kalau saya ringkasi, pendapat Mas Nur tentang itu tadi, reptilian yang menawarkan apel dengan tujuan untuk meningkatkan derajat manusia. Di sisi lain kayak apa ya, kayak dibalik gitu loh Mas. Kalau mungkin selama kita di mana itu pengetahuan umum ular ini yang jahat. Nah, bagaimana kalau seandainya reptil ular ini yang baik? Gitu. Pendapatnya Mas Nur bagaimana? Mas Nur. Iya. Sorry, termute. Iya. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya, tapi sekaligus agak angel. Agak tricky. Tapi gini, ini kan kalau kita bicara tentang teks ya, artinya kan tadi Mas Jimmy mungkin pertanyaannya kan berdasarkan teks yang ada di kitab suci. Iya. Padahal mungkin ada orang yang tidak begitu terlalu percaya tentang teks. Artinya teks itu dianggap bukan sejarah, tapi mungkin hanya sejarah cerita. Tapi oke lah, kita coba ini bicara soal teks. Iya. Nah, teksnya itu kan gini. Ini bisa agak panjang nih. Adam ini kan dilarang makan buah pengetahuan ini karena Tuhan tuh bilang bahwa mereka tidak ingin manusia itu menjadi sama seperti kita. Kita tuh ya kalau di teksnya itu Elohim ya, karena jamak gitu. Nah, nanti ini debatable. Jadi ada suatu keengganan bahwa manusia itu tidak boleh sama seperti Tuhan. Dan Tuhan adalah pencipta. Nah, dikatakan oleh teks itu bahwa pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, ular ini kemudian bilang bahwa waktu itu bilangnya ke Hawa dulu ya. Jadi yang dibujuk bukan Adam, karena yang dibujuk itu Hawa. Kalau diceritanya di kitab sucinya orang Kristen itu, bahwa enggak kok, ini kira-kira artinya gini, enggak kok, pada waktu kamu makan ini kamu enggak akan mati, dibilang gitu. Malah justru kamu akan menjadi seperti Allah. Terus Hawa kemudian makan, setelah makan enak, dan memberikan kepada Adam kemudian ikut makan. Nah, singkat cerita, memang kemudian Allah itu bilang bahwa manusia itu telah menjadi sama seperti kita, tahu tentang yang baik dengan yang jahat. Oleh karena itu, supaya mereka tidak sama seperti kita, mereka tidak boleh lagi memakan buah dari pohon kehidupan. Jadi tidak bisa lagi abadi. Untuk itu mereka harus diusir dari Taman Eden ini. Jadi sebetulnya di sana itu ada dua pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang dilarang dimakan buahnya, dan pohon kehidupan yang boleh dimakan supaya manusia itu siapa saja termasuk
ya Elohim itu bisa abadi, bisa panjang umur. Itu. Jadi tadi kalau tadi Brian tanya gimana supaya bisa panjang umur, ya mungkin makan buah kehidupan itu. Ya. Nah, cuman di mana kan susah nyarinya. Nah, lalu kan keluar dari situ. Apakah kemudian ular itu ingin membuat manusia naik apa ya kemampuannya? Ya mungkin kalau dari sisi itu, iya. Dari sisi yang lain memang Allah memang tidak ingin manusia itu menjadi sama seperti Allah, dan itu ada teksnya memang. Jadi bukan ya saya berusaha untuk tidak menafsirkan, tapi lebih pada teksnya seperti itu. Tapi kalau dalam teologinya sebetulnya lebih pada upaya ular itu untuk membuat manusia itu tidak taat pada Tuhan, pada Allah gitu. Mungkin itu yang. Oke, iya. Nah, kesimpulannya dari Mas Nur dalam diskusi kali ini mungkin bisa disampaikan pada teman-teman malam hari ini. Oh, saya pikir Mas Reza yang buat kesimpulan. Loh. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat, ini ya, reptilian ini adalah makhluk yang ada di sekitar kita. Fakta atau mitos, memang orang sekarang kan skeptis ya, tentunya orang juga tidak gampang percaya dengan hal-hal yang mistis juga. Tapi kalau kita lihat secara mitologinya, ini sudah ada sejak zaman dulu gitu. Dan kini dengan perkembangan teknologi ruang angkasa, mitologi yang zaman dulu dianggap sebagai makhluk-makhluk gaib gitu ya, kini dianggap sebagai makhluk-makhluk yang sifatnya itu ekstraterestrial. Nah, apakah memang sama atau mungkin apa benang merahnya? Itu yang mungkin menarik untuk dikaji lebih lanjut. Tentu untuk hal seperti ini menurut saya sih tidak bisa lepas dari mempelajari atau mengkaji teks-teks zaman dulu ya, dari masa lalu, mitologi. Tapi tentu juga harus dibekali dengan pengetahuan paling tidak apa yang mendasari mereka bisa sampai pada cerita seperti itu. Nah, untuk di masa kini memang ada kasus-kasus yang nampaknya serupa ya dengan apa yang terjadi di masa lalu, seperti kasus-kasus penculikan oleh alien ya, termasuk juga kasus-kasus kontak dengan alien ya. Karena kalau zaman sekarang ini ada channelers yang dikontak oleh makhluk atau entitas non manusia. Di zaman dulu pun juga banyak manusia yang dikontak oleh entitas dari alam lain ya, dari dunia lain, misalnya katakanlah dari langit ya. Tentunya ini yang akan menjadi kajian yang menarik kalau kita sekali lagi bisa mendapatkan banyak masukan dari berbagai sudut pandang ya, tidak cuma satu. Itu aja menurut saya, Mas Reza. Oke, sangat menarik. Jadi memang perkara reptilian ini sangat historik gitu ya, dari dulu. Sudah sering disebut-sebut di beragam keyakinan. Sampai sekarang pun juga masih tetap ada, malah David Icke kemudian membahasnya ke dalam ranah semacamnya konspirasi global semacam itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekarang kita memasuki jam bebas.